Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat P3 dimanapun berada, yang insya Allah dan senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan paling utama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadahnya sampai saat ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat P3 dimanapun berada, ketika kita membicarakan pandemi COVID yang saat ini terjadi, kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, kapan COVID ini bisa hilang. Kita tidak tahu karena sudah direncanakan oleh Allah. Dan sama halnya ketika kita membicarakan dua hal, jodoh dan maut, yang kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal, dengan siapa kita akan menikah, dengan siapa kita akan berjodoh. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Hud ayat 6. Di situ Allah berfirman yang artinya tidak ada makhluk yang merangkak di bumi kecuali atas rizki dari Allah Ta'ala. Kurang lebih seperti itu sahabat. Bisa kita pahami bersama bahwasanya kita hidup atas rizki dari Allah, rahasia dari Allah. Sahabat P3 dimanapun berada, saya punya satu cerita singkat terkait dengan jodoh dan maut. Ceritanya sahabat, ada seorang pemuda namanya Sulaiman. Mohon maaf, wajahnya kurang ganteng, wajahnya kurang tampan. Mohon maaf, jelek, bahasanya sekarang jerawatan. Dia menyukai salah satu perempuan yang namanya Fatimah, anak dari Zubaidah, seorang janda yang sudah 4 tahun menjanda. Singkat cerita, dia mendatangi ustadz, mendatangi kiai, mendatangi ulama. Ustadz, aku mencintai salah satu wanita di desaku namanya Fatimah. Bolehkah aku mendekati? Ustadz pun menjawab, gaskan. Bahasanya anak muda sekarang, bahasanya milenial. Kemudian dalam jangka 1 tahun anak muda ini berusaha mendekati anak tersebut yang namanya Fatimah. Berusaha mendekati, tak lupa dengan berdoa, ya Allah, kalau dia jodohku dekatkan, kalau bukan ya ayo dijodohkan. Bahasanya seperti itu sahabatku semuanya. Singkat ceritanya, kembali dalam 1 tahun anak tersebut Sulaiman mendatangi ustadznya kembali. Ustadz, sudah 1 tahun nih aku mendekati Fatimah, bagaimana kalau aku melamarnya? Apakah aku boleh? Kata ustadz pun, gaskan kembali. Kemudian Sulaiman mendatangi rumah dari Fatimah, bertemu dengan ibundanya Fatimah, yaitu Zubaidah. Bunda, saya mau matur, bahasanya orang Jawa. Ada apa nak? Aku berminat, berusaha menerima atau memberikan apa yang saya sampaikan. Saya ingin melamar anak bunda. Saya ingin melamar putri bunda. Zubaidah pun menangis. Kemudian Sulaiman bertanya, ada apa bunda? Kok bunda menangis? Kenapa? Zubaidah pun menjawab, anakku, kamu nikah sama aku aja, jangan sama anakku Fatimah. Sulaiman pun marah, kaget, tetapi juga berdoa kembali, ya Allah, aku ini berdoa agar didekatkan dengan anaknya, kok dapat ibunya. Ibunya pun bercerita, saya, anakku juga berdoa agar aku mendapatkan kamu loh. Sulaiman pun mengiyakan
akhirnya mengiyakan dalam jangka 1 hari. Menikahlah dengan si ibu. 2 bulan persiapan menuju pernikahan, sudah sewa semuanya. 10 hari menjelang pernikahan, ibunda dari Fatimah, Zubaidah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap Ilahi. Meninggal. Kemudian Sulaiman pun berembuk dengan keluarga Fatimah, dengan pamannya dan dengan semua keluarga. Akhirnya karena sudah persiapan matang, Fatimah pun akhirnya dijodohkan dengan Sulaiman, sahabat semuanya. Singkat ceritanya, Sulaiman pun menikah dengan Fatimah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam cerita ini bisa kita ambil bahwasanya semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi rahasia Allah? Jodoh dan maut yang menjadi 2 hal yang ini tentu rahasianya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi cerita Sulaiman ini tadi juga mengibaratkan, memberikan kita pencerahan untuk tetap berusaha dengan berdoa dan berusaha. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita nantikan tentunya bisa tercapai dengan berdoa, karena rahasia doa ini luar biasa. Semoga dalam Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih baik. Mohon maaf apabila banyak salah. Ketika ada kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.